Halo semuanya, balik lagi ke KAS. Kalau aku sih lebih prefer bahagia harmonis bersama. Oke, akhirnya kita ke part terakhir ya. Iya, Part terakhir. udah bosen ya bahas cinta beda agama 4 part nih. Ini udah ke part terakhir, tenang saja ya. Udah iya. part terakhir dengan pertanyaan yang pastinya berbeda juga. Tuh, walaupun beda tipis tapi efeknya besar. Iya, beda banget. Dampaknya besar banget gitu. Betul. Dan aku yakin responnya akan langsung brut gitu. Beda Semuanya jauh. langsung ganti haluan. Bener banget. Oke, kita langsung bacaan aja kali ya pertanyaannya. Ketika kamu mendapatkan pasangan yang berbeda agama namun ia menentang kegiatanmu di vihara dan berharap kamu bisa ikut ke agamanya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, dari Tata dulu deh. Ya. Kalau aku sih pastinya aku pasti maunya didukung dong. Dan pasti kalau aku mau didukung pasti aku harus mendukung juga. Jadi kalau misalnya ya aku punya pasangan yang beda agama, aku pasti bakal tetap dukung dia ke vihara, maksudnya ke agama dia, beribadah di agama dia, walaupun mungkin kayak ada harapan gitu, pengen narik dia gitu kan ke vihara, aktif di vihara kita, tapi kan nggak mungkin nunjukin terang-terangan gitu kan, kayak pelan-pelan gitu, tipis. Kalau dia kan berarti kalau ini kasusnya udah terang-terangan nih nentang, abis itu berharap pengen ngajak kita ke agama dia gitu kan, itu kayak nggak give and take gak sih? Kalau posisinya kita udah dukung dia, tapi dia malah nentang. Aku sih bakal big no banget sih. Maksudnya kan kayaknya aku bakal ngerasa nggak dihargain sih. Ya, sama sih. Kalau aku juga big no sih, yang ini aku nggak banget. Nentang loh, dia bukan nggak dukung. Kalau nggak dukung kayak ya udahlah gitu. Ini kalau nentang sih artinya dia pasti kayak ngapain sih vihara gitu. Bener banget. Yang udah langsung konotasinya buruk lah kalau menentang itu. Apalagi kayak gimana ya, kita semua yang apalagi yang dari kecil udah aktif, udah terbiasa dengan kegiatan di vihara, kalau ketemu pasangan yang justru menentang rutinitas kita kan ribet ya. Iya, bener banget. Ngapa-ngapain tuh kayak ribet gitu loh, kayak ngapa-ngapain masa harus ACC dia dulu? Iya, bener banget. Siapa lo bapak gue? Bukan gitu. Pasangan doang sih, kayak pacaran doang. Udah kalau udah ditentang-tentang gitu sih kayak aku sih males banget sih. Iya, aku soalnya paling nggak suka dilarang gitu. Aku paling nggak suka dilarang. Kalau udah dari sini udah dilarang, udah big no banget. Kayak maksudnya udah nggak ada, kayak aku ngerasanya aku nggak direspect gitu. Apalagi aku kok dalam hubungan tuh aku lumayan keras kepala. Aku juga. Iya, keras kepala. Iya, bener-bener. Wah, ini sih kalau dapet pasangan kayak gini calon-calon berantem ketemu sih. Kayak ujung-ujungnya berantem terus. Pasti berantem ya, karena kayak gimana ya? Toh aku juga ke vihara kan untuk kebaikan aku gitu kan. Untuk pilihan hidup aku gitu. Kalau pilihan hidup kita jadi tentang gitu, kebayang gak kita nanti kalau hidup bareng sama dia, apalagi yang bakal ditentang sama dia? Iya, aduh. Ribet. Udah. Bayangin aja langsung males banget. Iya, udah males. Mungkin kita langsung baca responnya kali ya. Iya, respon yang pertama, anonim. Lebih baik dari awal menjaga batasan hubungannya. Karena kenapa harus mengorbankan agama dan iman demi orang yang tidak bisa respect dengan iman dan agama aku sendiri? Real, bener valid banget. ya. Valid ini, aku setuju gitu. Bener sih, kalau dia sendiri nggak bisa respect kita, pilihan hidup kita ya ngapain ya bersama dengan orang yang kayak gitu? Bener, maksudnya dari agama loh. Agama kan maksudnya ibarat kasarnya aja tuh negara aja nggak ngelarang kita gitu, nggak ngekang kita buat ambil pilihan hidup sendiri. Lalu siapa lu gitu tentang kan kasarnya gitu ya. Bener. Nggak bisa ngerespek di bidang agama loh, maksudnya hal lainnya apalagi nih yang bisa dikontrol nih, maksudnya bisa dikekang apalagi nih. Dari agama itu kan satu hal yang paling melekat dalam diri seseorang. Sih kayak kepercayaan yang paling dasar. Ini kayak apa ya, sebuah keputusan dasarnya manusia gitu loh. Maksudnya kayak dari keputusan dasar, pilihan hidup dasar kita aja nggak bisa dihargain, kedepannya wah kalau kayak gitu sih kedepannya pasti banyak dikontrol sih. Bener, aduh nggak kebayang deh.
ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nanti kalau misalnya pacarannya sampai nikah, udah nikah nggak boleh ini, nggak boleh itu, pakaian kita diatur ntar. No. Tidak, pusing. Bayangin aja udah pusing banget. Iya, bayangin aja udah langsung kayak ilfeel banget, kayak nggak bisa. Oke, kita next. Sebelum julid lagi Ya, kita tahan dulu ya. Ke respon selanjutnya dari Anonymous juga. Oh, ini sih fix bye-bye. Kalau imannya udah kuat, agamaku tetap nomor 1. Oh, iya sih, harus sih. Itu kayak prinsip hidup yang harus kita pegang nggak sih? Agama yang nomor 1, Tuhan yang nomor 1 gitu. Jangan kita nomor 2-in gitu, apalagi toh dia juga sama-sama makhluk ciptaan Tuhan kan. Kalau dia bukan diciptain nama yang lain ya. Waduh. Apa tuh? Maksudnya kan apa ya? Dia pastinya kalau dia aktif di agama dia lah, pastinya bisa lah menghargai ya. Maksudnya kalau dari sini nggak bisa menghargai, kita udah tahu, maksudnya udah tahu lah gitu loh. Berarti dia fanatik lah. Gitu, kualitasnya bagaimana? Kualitas dia sebagai manusia juga bagaimana? Ya? Benar, bukan kualitas agamanya, maksudnya kualitas dia sebagai manusianya itu loh, udah tahu lah gitu loh. Iya, karena prinsip dasar hidup bersosial ya harus saling menghargai. Bener, gitu. itu basic banget basic ya. Banget, dalam pertemanan. Bener, temenan aja udah harus ada basic yang kayak gitu, apalagi dalam hubungan yang udah lebih dalam iya, ya. pasangan kan lebih intim kan. Iya, bener banget. Jadi kalau di kayak gini sih susah sih. Soalnya aku yakin gak ada agama di dunia ini yang ngajarin yang buruk, dan aku yakin semua agama tuh mengajarkan untuk saling menghargai, mengajarkan toleransi ke agama yang lain. Kalau dia sendiri aja nggak bisa mempraktekkan hal itu, nggak bisa menghargai agama kita, nggak bisa toleransi agama kita, ya artinya dia sendiri sebagai manusia kualitasnya ya udah ketahuan lah seberapa gitu. Betul banget sih. Kita next kali ya ke respon selanjutnya. Anonim, tidak menjalin hubungan dengannya. Sama kayak sebelumnya. Benar. Ini bener-bener semua langsung ganti haluan. Banting setir. Oke, kita next ke respon selanjutnya dari Anonymous juga. Putus karena akan capek kalau berantem untuk hal-hal seperti ini terus-terusan. Bener sih. Bakal ribut. Dan pasti topiknya sama gitu. Iya, itu aja. Itu aja gitu. Kayak orang ribut karena cemburu ya sama capeknya gitu. Iya, bener-bener. Ribut karena agama ya. Iya. Aduh, apalagi kalau dia tentang agama kita, artinya kan dia lumayan fanatik ya dengan agama dia sendiri. Takutnya dia jelekin agama kita gitu. Takutnya kalau kitanya nggak kuat-kuat dan nggak sabar-sabar, takut kita ikutan ngejelekin agama dia, ya dosa ya kitanya. Gitu, benar-benar. Dan apa ya? Ini kan dari tadi kita bahasnya untuk orang yang aktif banget nih. Kalau untuk orang yang maksudnya kita yang itu apa? Kurang aktif misalnya, cuman biasa datang sembahyang sesekali gitu misalnya ya. Itu maksudnya aku mau ingetin lagi sih, kita harus tetap kuatin iman kita gitu. Untuk apa ya, orang-orang mesti menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak bisa menghargai pilihan hidup kita. Kita benar-benar harus kuatin iman kita dan bisa lihat lagi lebih luas lagi gitu. Jangan cuma lihat gue cinta dia nih, tapi kalau dia sendiri nentang ke vihara, tentang kegiatan vihara, kan itu udah nggak respect banget gitu kan ibaratnya kan. Jadi ya harus buka mata lebih lebar lagi gitu sih. Betul, basicnya balik lagi kita ke ini sih, akar iman kita harus kuat. Benar. Dan kita harus cari cara gimana supaya kita bisa kuat imannya. Misalnya di rumah aja ngapain nih, Tak? Kalau lagi bosan misalnya boleh kali denger podcast. Iya, betul banget nih. Iya, podcastnya Inspirasi itu bagus banget loh. Iya, bener banget. Salah satunya segmen kita. Inspirasi itu benar-benar membahas yang kita pasti pernah pertanyakan di rumah, tapi nggak pernah kita ketemu wadah untuk bisa bertanya. Betul gitu loh. banget. Dan itu dibahas, dan itu bagus banget untuk pertumbuhan iman kita masing-masing. Kalau kita banyakin dengerin kayak gituan sih, harusnya kita bisa lah ya. Bisa bertahan dari cobaan beda agama ini. Betul. Dan kalau misalnya punya pertanyaan, mungkin boleh kasih pertanyaan juga ya. Benar. Kita lanjut ke respon selanjutnya dari Nel. Putusin, bye. Iya, dia nggak ada alasan, nggak perlu alasan, ada titik, putusin, bye, titik. Dia kayak yakin semua orang juga pasti kayak gini gitu. Kayak semua orang pasti setuju dengan gue gitu. Betul banget ya, karena ya
Kayak tadi kita bilang ya. Ini nggak perlu alasan sih gitu. Perlu Ini kayak alasan. kalau logika aja pikirin tuh udah kayak no gitu, big no. Yang next, respon Dari selanjutnya. Yunita, tidak, dari sini aja udah tidak sejalan, gimana ke depannya, bener. Dari ini cuma baru mulai nih misalnya, atau dari hal yang ke vihara doang gitu. Itu ya ditentang. Gimana kalau kita vegetarian? Nah bener, gimana kalau ntar nikah? Iya. Mau nikah di mana? Pemberkatannya, mau VG apa enggak? Itu Iya. udah ribut, entah anaknya gimana, aduh. Iya ada pasti. Aduh, Rembetannya bakal- banyak bener deh, dan kalau dianya nggak dukung, kemungkinan besar keluarga yang nggak dukung juga besar. Besar banget sih itu. Biasa tuh kan ya setipe lah ya, karena lingkungan yang sama menghasilkan orang yang sama Iya, gitu bukan kan. judgement, tapi Iya, maksudnya biasanya seperti itu. biasanya kayak gitu. Jadi kalau dianya aja udah nggak dukung kita, gimana ya kalau setidaknya pasangan kita dukung kita nih, setidaknya dia bisa bantu jelasin loh ke keluarga dia. Betul. Kayak nggak apa-apa lah, dia di agama dia gitu, dia bisa kasih pandangan untuk keluarga dia gitu. Kalau udah sendiri aja nentang, dia bisa ngomong ke mamanya kayak, aku tuh dia heran, Iya. masing Viara. Tapi kayak Dijulitin iya, nih. dijulitin nih kita datang ke rumah dia baik-baik, pulang dijulitin. Iya bahaya. Jadi apa kita didukung aja nih, itu udah bisa ketemu masalah loh. Apalagi kalau kita ditentang, itu wah pasti bakal setiap hari ribut dong. Ini kalau pasangan yang adem ayem gitu, yang pada umumnya kita kayak ngobrolnya yang positif gitu, kayak kamu hari ini gimana, nggak ini berantem isinya tiap hari kan. Iya, kayak nggak enak banget dan ya. topiknya sama berantemnya. Iya. Mempeributkan ya, Tuhan. Kayak aduh gitu, pusing. Capek sendiri sih pastinya. Bener, ya. pasti capek sendiri dan pasti muak sendiri loh. Ribet ini lagi. Bener-bener ya, dari sini aja ya. Gue udah nggak perlu dipertimbangin sih sebenarnya. Bener, ini nggak bisa dipikirin deh ya. Stop aja. Bener. Next, dari MC merespon putus pacaran karena gak mendukung kegiatan saya. Sebenarnya ya iya sih, apalagi kalau kita aktif ya. Ini konteksnya kalau aktif ya. Kalau nggak aktif sih agak bahaya ya. Iya, itu agak bahaya sih. Makanya harus Dia diingatkan bisa kembali keikat. ya. Benar harus ingetin iman masing-masing sih. Kuatin iman masing-masing itu penting banget. Kayak at least kita tahu lah kenapa kita ada di dalam wadah ketuhanan ini gitu. Bener. Kalau kita sendiri aja bingung, kenapa ya gue ke Viara gitu? Ngapain gitu? Ya bahaya sih, dan Harus cari tujuan sih. bener. Cari tujuan dan dikuatkan tujuan sama niat itu ke Iya, vihara. tapi tujuannya tolong jangan yang kayak manusiawi, duniawi banget gitu, kayak mencari temen lah, atau mencari pasangan lah. Kalau tujuannya kayak gitu doang sih, bye-bye. Itu mungkin di awal-awal doang. Iya, awal-awal boleh. Iya, tapi kalau untuk seterusnya sih itu nggak disarankan ya. Bener. Itu kalau jangka panjang tujuan kita masih kayak gitu sih kacau sih. Nggak bakal bertahan Nggak bakal lama. bertahan lama juga. Kalau Benar. Iman kita Iya. bakal goyah terus. bener, untuk step langkah pertama hal-hal kayak gitu boleh lah gitu. Betul. Next, respon selanjutnya. Ini anonim. Kalau ini sih bye-bye. Kalau ditentang kegiatan Viara tuh aduh, udah males deh. Soal iman aja diatur-atur, apalagi hidup ya kan. Bener. Dari tadi kita bahas ya, hidup. Bener. Kamu nggak boleh makan ini. Waduh, nanti kalau kita ngedate misalnya, terus abis itu dia ternyata nggak mungkin vegetarian nggak sih kalau ya kan? Iya, sebenarnya vegetarian kan nggak selalu agama sih. Iya, ya. benar. Tapi bisa maksudnya jadi dia lifestyle vegetarian juga sih. bisa jadi. Tapi kalau ternyata dia tidak vegetarian, waduh gimana tuh? Kayak kita, aku nggak mau, enggak. Kayak aku maunya makan ini. Wah dari situ ya kan udah nggak ribut nanti. Iya, udah nggak nggak respect. sejalan, Iya, nggak respect. udah nggak sejalan. Maksudnya sama temen aja. Kayak temen tuh bisa kayak, ya ampun VG sehari aja batal kenapa gitu. Kayak sehari aja bolos tuh gak apa-apa gitu. Iya, apalagi sama yang seagama ya. Iya. Maksudnya Beda agama. Aduh, error gitu. Error ya. Saking Iya, pusingnya ngebayangin mikirin ini sampai ada error ya. Jujur pusing loh kalau dibayangin Iya. loh kayak. Kalau di posisi itu ya, gimana ya? Kadang kayak berada dalam hubungan yang sebenarnya tuh toksik ya jatuhnya ya. Iya, nentang soalnya. Saya ditentang kan, kegiatan yang paling dasar, iman kita aja udah ditentang. Gimana yang Gimana ke lain gitu depannya, loh. dan itu kan udah jatuhnya ke hubungan yang gak sehat kan. Bener. Yang sehat tuh harusnya saling respect, saling menghargai gitu. Betul kan. banget. Soalnya aku ada pengalaman nih. Bukan Oh. pengalaman beda agama, tapi dideketin sama orang yang Beda agama. beda agama.
kan aku waktu SMA ya, itu aku lagi sibuk-sibuknya ke vihara segala macam. Terus aduh pas itu jadi di-spill nih. Pas itu lagi abis sembahyang, abis bertobat banget nih, abis bertobat banget, lihat chat dia tiba-tiba bilang kayak lu kok sibuk banget sih segala macam, ibaratnya kayak gitu lah. Padahal baru deket ya? Baru deket, kayak masih temenan doang. Aku nggak tahu dia deketin apa enggak sih sebenarnya, tapi kayak dia chatnya aneh, paham gak sih? Intens ya? Iya, aneh, dan dia sering ngajak call juga kan. Terus habis itu kayak dia ngomongnya kalau nggak bisa diajak call setidaknya cepet lah balas chat. Terus aku merasa wow, saya tidak bisa dilarang, buat ini mau marah. Maksudnya kok nyebelin banget ngomongnya. Siapa lo? Mak gue. Maksudnya mama aku aja lagi gitu. Iya bener kan, kayak ya ampun, kayak yang waktu itu posisinya aku lagi deket sama orang nih, dia aja nggak ngelarang. Orang siapa nih, temen baru kenal udah ngelarang. Terus abis itu maksudnya ini cuma bagian apa ya, kecilnya, bukan dia ngelarang ke vihara segala macem loh, bukan nentang, tapi cuma sekadar ke waktunya doang itu udah masalah gitu loh. Bener sih. Iya, aku udah kayak itu udah big no bye. Iya, itu kayak gak banget sih. Aku kayak, aku ilfil loh kayak gitu. Bener-bener, aku juga paling gak suka dilarang. Dilarang, iya. Lu makin larang gue makin lakuin. Iya, makin suka, makin mau. Iya, makin maju gitu saya. Bener. Jadi ya, aduh kalau udah ditentang mah. Apalagi konteksnya kita, untungnya kita berdua sama-sama di posisi yang dari kecil udah dibiasain ke vihara. Bener banget. Dan kita udah terbiasa dengan lingkungan ini gitu loh. Jadi kalau suatu saat dapet pasangan yang nggak mendukung dengan rutinitas kita tuh kayak bakal ribet banget sih. Dan capek juga jelasinnya nggak sih? Iya. Tiap kali itu harus ngejelasin hal yang sama gitu, kayak kenapa sih kamu gak ada waktu buat aku gitu. Jadi gini loh, lagi-lagi. Kayak, aduh kamu makanya dengerin gak sih? Soalnya kamu denger gak? Marah. Jadi kesel gitu loh. Kayak gue ngomong kemana aja gitu, kenapa gue harus jelasin berkali-kali gak sih? Nyebelin, capek banget. Iya bener-bener ya, kayak mending dari awal udah gak usah deh ya, gak usah aneh-aneh. Gak usah aneh-aneh deh, daripada kayak kitanya dosa ya. Nambah dosa mulut-mulut tiap hari ribut aja kerjaannya, mending gak usah sekalian. Iya mending gak usah deh. Bye. Oke, next dari respon selanjutnya dari LO menjawab, putus aja daripada capek berdebat and capek hati karena bersabar. Umur itu pendek, gak perlu hanya masalah pasangan beda agama membuat masa hidup memusingkan. Realistis sih, umur kita tidak panjang ya. Iya, setelah dia ngomong soal umur pendek langsung kayak bener oh bener nih. Bener juga ya, untuk maksudnya ngapain buang waktu untuk orang yang nggak bisa ngerespek kita. Bener banget sih. Iya ya, sayang ya hidup kita kan hidup nggak lama. Iya, nggak panjang. Sedih ya, tiba-tiba. Kenapa? Sedih ya tiba-tiba ya. Langsung kayak senja. Pas lagi malam banget nih. Pas banget nih malam, waktunya overthinking. Bener ya, maksudnya ngapain capek hati, buang-buang waktu buat orang yang nggak bisa ngerespek kita dari hal-hal sekecil ini gitu. Mending di waktu yang kita punya ya kita isi dengan orang-orang yang positif, dengan lingkungan yang positif. Betul gitu. banget. Oke lanjut, jadi semoga membantu. Coba dibicarakan baik-baik, kalau masih nggak bisa putus aja. Lebih baik putus dan sakit hati sekarang dibanding sakit hati, stres di masa depan. Karena aku yakin pasti ada jalan terbaik dari laumu. Mau itu kita dapat memilih pilihan yang baik atau pilihan yang salah, pasti ada maksud baik dari laumu. Bijak banget ya. Bener-bener. Lebih baik sakit sih sekarang ya. Kayak misalnya kita udah sayang gitu, udah tapi ditentang gitu kan, maksudnya dari sini udah red flag. Iya, udah red flag banget nih. Red flag, kayak mending kelarin sekarang daripada kedepannya makin sakit hati lagi. Kayak kedepannya pasti ribut-ribut terus dong. Bener. Abis dari ribut-ribut terus, kalau ujung-ujungnya pun putus, itu juga sakit hati. Iya, gitu kayak kan. nggak sia-sia perjuangan kita bener-bener hubungan sia-sia itu. gitu. Bener sih. Dan maksudnya emang bener sih, pasti ada jalan yang terbaik lah dari laumu. Mau itu yang baik atau yang buruk jalannya, pasti ada maksud di balik itu. Bener sih, laumu tuh bisa jadi memberikan ujian melalui orang-orang kayak gitu untuk kita, untuk mengetes iman kita kah atau apa ya. Kalau kita udah kelanjur
kecemplung nih ke dalam hubungan itu bukan berarti itu buruk banget sih sebenarnya. Cuma lebih ke kayak ya kalau bisa diudahin ya udahin gitu. Dan kalau misalnya ketemu masalah yang kayak gini nih, kita kan jadi ngebuka mata sih sebenarnya. Misalnya kita ketemu pasangan yang gak ngerespek apa ya, ibaratnya nggak mendukung pilihan hidup kita jadi tahu gitu, oh gue nggak mau nih pasangan kayak gini, gue maunya punya pasangan yang kayak gini gitu loh. Jadi ngebuka mata kita juga loh, jadi kita tahu oh kita butuh pasangan yang seperti apa. Bener, kita jadi tahu kebutuhan kita ya. Bener Dan kita juga kayak ngetes iman kita sendiri gak sih? Kayak cari tahu sedalam apa iman kita gitu. Dengan orang-orang kayak gitu kan kita jadi lebih jelas kita ya sendiri kuat apa enggak gitu. Betul. Jadi introspeksi diri lagi. Bener ya. sih, even capek dalam menjalaninya, banyak ribut dan ujungnya putus, tapi banyak pelajaran yang bisa kita pelajarin, pastinya banyak kayak hal positif yang bisa kita ambil sih dari itu, pelajaran yang bisa kita. Ya tergantung kita bisa lihat apa enggak gitu ya. Oke, mungkin kita next ke Anonymous menjawab, saya tidak akan berhubungan dengan dia dan yang saya lakukan adalah tetap aktif mengikuti kegiatan Viara. Mantap! Lanjutkan, walaupun usiamu masih muda, tolong dilanjutkan sampai usia-usia selanjutnya. Terus jangan goyah. Jangan goyah, dikuatin imannya ya. Maksudnya emang kalau dia udah ngelarang ya udah gitu loh, jangan gimana ya, kedepannya pasti banyak yang dilarang segala macam ya, dari tadi kita udah jelasin gitu. Dan ya dari situ kita jadi tahu gitu loh, kita tuh butuh pasangan seperti apa. Kita jadi tahu, oh kita butuh pasangan yang bisa mendukung kita. Kita butuh pasangan yang mungkin aku mending lebih milih seagama aja lah. Maksudnya kita jadi tahu lah kita butuh pasangan yang seperti apa gitu. Dan ketika kita sudah dapet yang seagama, kita pasti bisa lebih menghargai hubungan itu. Betul. Harusnya ya. Kayak rasanya kan pasti beda banget tuh. Kalau yang tadinya nggak didukung, tiba-tiba didukung banget nih. Iya, malah bertugas bareng. Tiba-tiba ke Viaranya bareng. Wah, asik. Iya, ke Viara dengan terjemput. Waduh. Asik banget. Asik banget tuh. Itu pasti kita akan jadi jauh lebih menghargai keberadaan pasangan kita sih kalau udah kayak gitu. Betul banget. Iya, aku yakin sih kalaupun ada yang udah di dalam hubungan yang kayak gitu, pasti lo mau ada tujuannya. Mungkin lo mau pengen kita belajar dari hubungan yang kayak gitu supaya kita bisa lebih kuat iman, kita lebih tahu secara spesifik kita tuh maunya pasangan yang kayak gimana. Dan ketika kita sudah dapat sesuai yang kita inginkan, kita bisa lebih menghargai orang itu gitu jadinya. Betul banget. Pasti bakal ada banyak pelajaran yang bisa kita dapetin sih. Bener banget. Dan kesimpulan dari keseluruhannya, apapun yang terjadi, mau pasangan kita beda agama sama agamanya, tapi kan ini konteksnya beda agama ya, mau pasangan beda agama kita ini mendukung kita atau menentang kita tetap harus, yang paling penting itu tetap memupuk iman kita. Benar, yang penting sih iman kita kuat ya. Iya, dan yang kedua kita harus cari lomu sih. Betul banget. Cari paitiam ya, kita bestie dengan paitiam. Jangan bermusuhan. Iya, jangan lihat paitiam dari jauh kayak aduh TBL. Gak mau. Jangan gitu, tapi kita usahain bestie dengan paitiam dan kita kayak ya udah gitu. Gimana ya, balik lagi kalau kita mau kuatin iman kita ya harus ke akarnya gak sih? Bener banget. Ke sumber utamanya, sumber pokoknya gitu loh. Kalau mau kuatin iman ya ke Tuhan carinya. Betul. Gitu, jangan cari dari manusia. Kadang manusia bisa salah. Bener. Manusia itu bisa menyesatkan. Ya kita nggak tahu ya. Makanya balik lagi harus cari ke sumber pokoknya sih kalau mau kuatin iman. Bener. Dan dari 4 part ya kita udah menjelaskan nih konsekuensinya kalau menjalani cinta beda agama. Jadi ini sebenarnya balik lagi ke pilihan masing-masing ya. Bener. Mau diambil konsekuensinya apa enggak, atau ya udah gitu nggak mau diambil gitu. Dan apa ya, sebenarnya balik lagi ya pilihan hidup ya. Iya sih. Worth it gak sih buat dijalanin? Ya itu dipertimbangkan loh. Iya, karena ya kalau emang pacaran untuk jangka panjang ya kamu akan menghadapi ini sepanjang itu gitu. Betul banget. Kalau emang cari pasangan untuk seumur hidup ya yang kamu hadapin ya seumur hidup yang kayak gini. Dan aku pernah dengar satu kata-kata, seumur hidup itu terlalu lama. Aduh, dan bijak banget ya. Iya, bener gitu loh. Kayak gimana ya, kalau udah nikah kan berarti kita kan seumur hidup dengan orang itu. Kalau sama orang itu aja dari hal sesimpel, sedasar agama, sedasar iman kita aja
udah nggak udah nggak sejalan gitu, seumur hidup tuh bakal terasa lama banget gitu. Bener banget. Jadi ngapain, tapi balik lagi kan, meskipun terasa lama tapi kan umur kan nggak ada yang tahu dan nggak panjang banget juga ya, kita hidup gak ada yang nyampe 100 tahun kayak sekarang. Udah nggak ada kayak kalau ada pun dikit gitu. Jadi kayak di umur kita yang nggak begitu panjang ini, ngapain kita habisin waktu kita dengan orang yang nggak menghargai pilihan paling dasar kita gitu. Bener banget. Dan kalau dari keseluruhan ya balik lagi ke konsekuensi dan lain-lain sih, dan iman dan lain-lain sih, emang harus kuat gitu. Kalau kita rasa kita mampu untuk jalanin itu seumur hidup ya udah, why not gitu. Bener-bener. Ya coba ya lakuin aja gitu, asal kita ya kuat gitu. Imannya ya, iya. penting kuat iman di titik terendah kita pun ya jangan lupa iman kita loh. Gitu. Intinya gitu sih. Dan maksudnya kita cinta satu agama nggak seru banget ya malah ya? Iya, asoy banget. Iya, jadi konsekuensinya salah satunya apa ya? Siap-siap mengiri melihat teman kalian bertugas bareng, ngedate-nya di vihara, iya. Bener, meskipun gini loh, tiba-tiba nggak, misal ya nih, ketemu pasangan yang quality time dan dia beda agama, aku kemana dia kemana, udah nggak ketemu kan? Iya benar. Tapi kan kalau misalnya seiman, sevihara, satu tugas, satu tempat lah, di satu tempat yang sama gitu kan. Jadi ya harusnya meskipun kita nggak bisa berduaan, meskipun nggak bisa kayak lovey-dovey gitu sama dia, tapi kayak at least kita bisa lihat dia nggak sih? Benar. Dan kita tahu lah dia ngapain gitu, kita nggak mengurangi kecurigaan juga. Ya nggak sih, kita lagi aktif di vihara nih, cowok gue kemana nih? Iya, gitu nggak trust issue ya. Iya, nggak trust issue karena kita lihat dia di depan mata gitu loh. Bener. Dan apa ya, antar jemput, pergi pulang bareng, itu iya, seru sih seru sebenarnya. sih. Kayak lumayan lah ada ongkos, nggak itu tujuannya, bukan itu tujuannya. Jadi kayak meskipun nggak ada waktu untuk bisa bener-bener pacaran, tapi kan at least kita bisa curi-curi waktu lah gitu, dari pulang bareng, makan bareng sebelum latihan, makan bareng sebelum kegiatan gitu-gitu kan, kita bisa kita atur sebenarnya, walaupun emang mepet ya. Agak mepet gitu. Waktu pacarannya agak tipis-tipis, tapi ya oke lah. Iya, tapi daripada enggak. Bener, dan maksudnya kalian jalanin misi bareng loh, itu sih wah, kayak kita pasti pengen dong jalanin misi bareng teman. Wah, ini pasangan men, maksudnya iya, kita tuh di satu jalan yang sama gitu kapan loh. lagi? Iya. Kalau misalnya kayak anggaplah kayak kita mau satu kegiatan terus kita keluar kota bareng, kegiatan vihara. Asoy banget. Asoy banget lah. Jadi healing bareng walaupun tidak berduaan doang. Iya. Lumayan bener. Lumayan banget. Mygen tuh banyak kegiatan loh guys. Iya. Bukan cuma podcast. Bener. Tapi jangan sampai kita ikut kegiatan vihara buat cari pacar ya, nggak bener juga sih sebenarnya. Iya jangan sih. sampai seperti itu. Motivasi awalnya kayak gitu oke lah. Jangan sampai seterusnya jadi seperti itu juga. Gitu. Jadi gonta-ganti pacar dia. Bener, dan jangan lupa juga kalau lagi tugas ya tugas profesional. Jangan jadi kalian pacaran juga ya. Betul, dan di vihara ini harus inget ya, vihara itu cian kunventan ya guys. Ini kadang ada orang suka salah kaprah nih, dikiranya di pacaran di vihara boleh gitu. Ya bukan itu. Itu maksudnya lihat aja. Kamu liatin dia aja. Nggak usah pacaran. Bener, dan maksudnya kalian satu misi bareng, tugas bareng itu doang gitu. Maksudnya lebih ke itunya, bukan pacaran di viharanya. Iya, gitu. Jangan salah ya. Iya. Nanti sesat lagi kita. Iya. Ya salah nangkep ya. Iya. Oke, jadi intinya tetap harus kuatin iman apapun yang terjadi ya. Tuh. Dengan cara apa? Nonton podcast. Koso dulu. Jangan lupa koso dulu. Jangan lupa juga. Habis itu baru podcast. Iya, benar. Jangan lupa saus yang koso-nya, dengar ceramahnya. Dan kalau misal amit-amit banget gak sempet, bisa dengar podcast kita. Iya, sambil kerja. Iya, bisa gitu. Oke. Mungkin sampai sini dulu kali ya Kas kita ya. Jadi Kas, kalau aku sih lebih prefer bahagia harmonis bersama. Kalau kamu gitu kelupaan ya. Oke, jadi karena kita udah terlalu pusing bahas kita beda
beragama ya. Ya, kita sampai kemis. Survei selanjutnya nih. Ini udah siap-siap pulang. Udah ready banget ya. Jadi jangan lupa untuk isi respon di bawah ini ya. Kita bakal siapin link respon selanjutnya, dan kali ini nggak lewat WA doang nih. Kayaknya jangkauannya kurang ya. Iya, Kurang nih kalau WA. Kita mau agak lebih luas lagi benar, kita jangkauannya. masuk ke IG nih. Waduh. Siapa yang belum Follow, ayo jangan lupa boleh di follow. Benar. Ada di bawah juga kali ya Ada IG-nya. di bawah. Di bawah bisa dicek IG-nya, di follow dan dipantengin terus story-nya. Betul. Karena kita bertanya lewat story ya. Bener Kemungkinan besar bakal lewat story, jadi dicek aja story-nya dan bantu respon ya guys. Iya, jangan lupa direspon. Respon ya. Jangan biarin kita pengangguran. Iya, ini kayak udah mulai TPL. Udah mulai goyah. Oke, sekian itu aja ya. Terima kasih. Oke, makasih See you semuanya. next time. Pulang dulu. Bye.